Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas sebuah karya sastra menggunakan teori pendekatan objektif. Apa itu teori pendekatan objektif? Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memfokuskan dirinya pada suatu karya sastra. Selain itu, pendekatan objektif juga biasanya disebut dengan pendekatan intrinsik karena fokus kepada sebuah karya sastra tersebut. Di antara pendekatan intrinsik tersebut, di antaranya ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang pendekatan objektif ini, saya akan menganalisisnya dengan karya sastra berupa sebuah film yang diangkat dari novel Asma Nadia yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan. Oke, mari kita analisis film Surga yang Tak Dirindukan dengan menggunakan pendekatan objektif. Sebelum itu, saya akan menceritakan sedikit tentang film Surga yang Tak Dirindukan. Perjalanan rumah tangga Arini dan Prasetya semula baik-baik saja. Namun, suatu hari harus mendapat ujian karena kehadiran orang ketiga. Keduanya pun mencoba berusaha memperbaiki hubungan, tapi ternyata upaya tersebut bukanlah perkara mudah. Bahkan, kebahagiaan rumah tangga mereka cukup membuat iri sahabat-sahabat terdekatnya. Namun semua itu perlahan berubah setelah Prasetya memutuskan untuk meninjau proyek pembangunannya ke daerah Kulon Progo. Dalam perjalanan menuju lokasi proyek, dirinya melihat ada kecelakaan tunggal dengan korban seorang perempuan berbusana pengantin. Tanpa pikir lama, Prasetya bergegas menolong dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi, tugas dirinya ternyata belum selesai. Prasetya harus dihadapkan pada kondisi sulit karena korban yang ditolong bernama Mayros mengalami depresi sampai mencoba bunuh diri. Tak tega melihat keterpurukan Mayros, Prasetya berusaha untuk menggagalkan rencana bunuh diri May dengan menjanjikan untuk menikahinya saat itu juga. Pernikahan Prasetya dan Mayros berlangsung secara mendadak, tanpa diketahui terlebih dahulu oleh Airini, istri sah Prasetya. Meskipun sempat berjalan normal, usai berpoligami, aib ditutup Prasetya secara diam-diam itu mulai menimbulkan kecurigaan bagi Arini. Rumah tangga yang disebut Arini sebagai dongeng perlahan retak. Keduanya pun memisahkan diri sementara waktu untuk meredam emosi satu sama lain atas konflik tersebut. Nah, itulah sedikit cerita tentang film Surga yang Tak Dirindukan. Nah, di sini saya akan menganalisisnya dengan yang pertama, yaitu unsur tema. Unsur tema dalam novel Surga yang Tak Dirindukan adalah berpoligami, yaitu kisah seorang suami yang menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan sang istri dengan tujuan menolong. Nah, lanjut, sekarang saya akan menganalisisnya dari segi tokoh dan penokohan. Yang pertama yaitu Fedi Nuril yang berperan sebagai Prasetya, mempunyai sifat yang setia, baik hati. Selanjutnya yang kedua yaitu Laudia Cynthia Bella, berperan sebagai Arini, mempunyai sifat penakut tetapi dia adalah wanita yang kuat. Selanjutnya Ralinsyah, berperan sebagai Mayros, mempunyai sifat pantang menyerah dan kuat. Dan ada juga beberapa tokoh pendukung yang berperan dalam film Surga yang Tak Dirindukan ini. Selanjutnya latar. Film Surga yang Tak Dirindukan mendominasi latar tempat di Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Masjid Kota Gede, bahkan Bandara Adi Sucipto masuk dalam lokasi pembuatan film Surga yang Tak Dirindukan ini. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa dalam film Surga yang Tak Dirindukan ini menggunakan bahasa yang sangat bervariasi dan sederhana sehingga filmnya mudah dipahami. Selanjutnya amanat. Amanat yang disampaikan dalam film Surga yang Tak Dirindukan ini adalah
kesetiaan, dan keikhlasan yang membangun kita menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Dan kebahagiaan bukan terletak pada bahagianya kita saja, tapi bahagia yang sesungguhnya ketika kita mampu merangkul orang untuk merasakan kebahagiaan yang sama. Baiklah, hanya itu sedikit cuplikan film Surga yang Tak Dirindukan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.